Shalom pemirsa yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Dimensi Iman Kristiani. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Dimensi Iman Kristiani setia hadir menemani pemirsa dalam menyuarakan kebenaran dan menggali Alkitab. Topik diskusi kita minggu ini yaitu gereja atau perusahaan. Ketika kita berbicara tentang gereja, apa yang pertama terlintas di dalam pikiran Anda? Sebuah pribadi yang telah ditebus atau sebuah gedung gereja? Bagaimanakah gaya hidup gereja masa kini? Ketika gereja kehilangan identitasnya, maka yang timbul hanyalah kekacauan dalam kehidupan kekristenan. Bagaimana kita dapat mengatasi fenomena ini? Untuk itu bersama saya telah hadir di studio, yaitu Bapak Pendeta Nelson. Shalom Pak Yunita. Nelson akan ikut menemani kita berdiskusi. Tentu saja narasumber kami yang terkasih yaitu Bapak Bigman Sirait yang akan mengupas tuntas setiap permasalahan akibat fenomena yang terjadi. Shalom Pak Bigman. Shalom, saudara-saudara. Seringkali kalau kita memikirkan satu topik, gereja atau perusahaan, apa iya pernah ada didiskusikan di dalam Alkitab? Pasti itu ada di dalam benak kita. Mirisnya, jangan bilang di PB, sejak PL pun hal itu sudah menjadi kritik oleh para nabi terhadap adanya nabi-nabi palsu yang kemudian memperjualbelikan ya apa yang mereka sebut sebagai nubuat. Ini menjadi miris saudara-saudara. Nah, oleh karena itu marilah kita kembali kepada Alkitab supaya juga jangan jadi tendensius apa kata orang, pendapat si A atau si B. Tapi apa kata Alkitab dan situasi yang ada. Namun sebelum lanjut kita lebih dulu berdoa dan saya minta Pendeta Netsen pimpin dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan ini dalam program Dimensi Iman Kristen. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam pembicaraan tentang kebenaran-Mu. Hamba-Mu Pendeta Bigman Sirait, Tuhan berkati. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kitab Injil Yohanes pasal 2 dan kita akan membaca 13 sampai 17. Saya minta Yunita untuk bacakan. Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Saudara kekasih, bacaan ini sangat final, artinya tidak perlu memerlukan satu tafsir, hanya untuk kita mengerti apa yang sedang terjadi. Tinggal kita mau coba masuk ke dalam konteksnya. Pertama, pada hari raya Paskah sudah dekat, ya, lalu Yesus pergi ke Yerusalem dan seterusnya tiba di bait suci. Memang di dalam ibadah Israel ada 3 hari raya yang paling besar, yaitu Pesah atau Paskah, ya. Kemudian ada hari raya Pondok Daun, ya, dan kemudian hari raya Pentakosta. Jadi Pesah, Pentakosta, Pondok Daun. 3 ini sangat besar. Lalu semua orang akan datang ke bait Allah. Nah, bait Allah hanya ada satu di Yerusalem. Sementara yang lain-lain yang ada di daerah-daerah, di kota-kota kecil itu disebut sinagog. Sinagog itu ada yang besar, ada juga yang kecil. Tetapi yang majornya atau yang utama pertamanya itu adalah bait Allah. Nah, itu di Yerusalem. Nah, ke Yerusalem inilah semua orang pergi pada 3 hari raya tadi itu. Dan itu yang ada berlaku bukan hanya orang-orang yang tinggal di Israel, tetapi orang-orang Yahudi yang sudah merantau, yang disebut diaspora. Yahudi perantauan. Mereka datang dari berbagai kota. Maka pada waktu itu, saudara, potensi dagang menjadi sangat besar. Karena kebutuhan pertama, orang tukar-menukar uang. Ya, jadi ada money changer. Karena banyak bawa uang-uang yang dari tempatnya masing-masing. Untuk keperluan membeli di lokal yang kecil-kecil, tentu harus pakai uang lokal. Yang kedua, di sana orang membutuhkan sekali korban-korban bakaran, mulai dari mungkin burung merpati, domba, lembu, dan seterusnya. Sehingga akan ada terjadi transaksi yang sangat luar biasa. Nah, di dalam bait suci itu sebab dikatakan didapatinya pedagang lembu, kambing domba, merpati, dan penukar uang.
Untuk apa mereka ada di situ? Padahal ini bait Allah, di sebelah sana ada pasar kok. Kenapa harus di bait Allah sih? Gitu loh. Sebelum masuk ke bait Allah kan orang bisa tukar-menukar di pasar sana. Kenapa harus di bait Allah, di dalam halamannya? Pertama pertanyaan kita. Menarik juga, kenapa nih orang bisa masuk ke dalam halaman bait Allah? Padahal itu kan sudah ada ketentuan peraturan, ruang ibadah dan seterusnya. Itu kan tempat umat, mestinya orang ini kan disuruh keluar. Kan begitu. Tetapi saudara-saudara menjadi menarik. Mereka ada di sana karena memang mendapat izin dan dipilih khusus untuk berdagang di situ. Jadi tidak semua penukar uang bisa ke situ. Ada yang dipilih. Tidak semua pedagang lembu atau domba ke situ. Ada yang dipilih. Siapa yang dipilih? Partnernya para imam. Nah, ini yang repot. Sehingga di dalam transaksi, ya, pada umumnya mereka mengambil angka 10 sampai 20-30%. Harga lebih mahal. Bagaimana transaksi ini bisa berjalan? Pertama, ketika orang datang dari luar tidak selalu tahu mana tempat money changer yang baik. Seperti kita pergi ke satu tempat, bukan? Lalu ya kita cari simpelnya saja. Kalau Anda pergi ke satu kota, pasti makan di jalan yang, jalan ini nih. Orang semua rata-rata tahu makan gitu. Ya, padahal ada makan sebetulnya yang sama bahkan lebih enak dan lebih murah. Hanya kalau saudara naik bus atau naik MRT misalnya 2-3 station. Tapi kita nggak tahu. Kan begitu. Kecuali orang lokal yang kasih tahu. Nah, begitulah juga orang-orang pada waktu itu datang. Termasuk yang dari bukan saja luar kota tapi luar negeri beribadah. Mereka tukarlah uangnya di situ. Nah, penukaran uang kalau mereka menjual di situ pasti jatuh kursnya lebih murah. Ya. Sebaliknya kalau mereka membeli domba lain-lain, harganya lebih mahal 10-30% tadi, sangat variabel. Mereka hafal mana orang-orang yang dari luar negeri yang nggak ngerti sama sekali, yang kemudian ditawarkan lebih mahal 30% terus nggak nawar begitu ya. Maklumlah suasananya suasana mau ibadah, masa korban bakaran pakai tawar menawar, kurang lebih kan begitu. Jadi berapapun itu, lalu mereka beli seperti ada tradisi orang tertentu katanya ya, kalau meninggal petinya ditawarin berapapun nggak pakai tawar-tawar. Kalau biasanya kita beli tempe, pedagangnya sudah susah cari untung kecil saja masih ditawar, ya beli peti mati orang nggak usah nawar. Gitu. Ini kadang-kadang realita hidup. Nah begitulah suasana ketika ibadah itu dibuat. Masa kamu mau pada Tuhan tawar menawar, sehingga keuntungan para pedagang menjadi sangat besar, saudara-saudaraku. Nah itulah menjadi pertanyaan. Ini bait Allah atau pusat perdagangan? Ini gereja atau perusahaan? Nah, karena itu Kristus marah. Tentu kalau ini membantu umat tidak ada kemarahan, bukan? Tetapi memang motif dibalik itu adalah keuntungan. Nah, ini yang kita perlu pahami. Itu sebab Yesus marah, diambil cambuk tali, dia usir semua, ya. Lalu uang penukar dihamburkannya, meja-meja mereka dibalikkannya. Banyak orang suka berbasa-basi, lalu bilang orang Kristen itu lemah lembut, jadi dia nggak kasar gitu ya. Saya pikir Yesus ini bukan Kristen kalau dalam terminologi itu. Kesucian Allah, jangan diganggu-gugat. Ya, ketegasan sikap yang lahir dari kesucian justru diperlukan sebagai sebuah kontrol kritik terhadap realita hidup basa-basi. Nah, kita kembali. Maka apa yang dilakukan Yesus adalah menyadar ulangkan bahwa ini adalah bait Allah, adalah tempat orang beribadah. Ini adalah bait Allah, bukan tempat orang berdagang. Ya. Karena itu dikatakan, ambil semuanya, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jangan kamu menjadikan gereja tempat perusahaan. Teringatlah murid-muridnya. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, artinya itu gini, kalau orang betul-betul sungguh-sungguh mencintai gereja, ya, dia tidak akan rela dan tidak akan diam jikalau ada transaksi dagang di sana. Hatinya akan hangus dan dia menjerit kepada Tuhannya. Saudara-saudara, saya memahami betul apa yang ada di dalam Alkitab. Karena saya tidak sesuci Yesus yang sangat suci itu. Saya pun sudah gelisah dengan realita itu. Lalu saya mulai bayangkan Yesus sang suci itu. Apalagi. Saya si pendosa ini saja rasanya gregetan. Emang orang gak bisa dagang apa di luar? Dagang kan banyak tempat, banyak kesempatan gitu, ya. Sehingga di dalam bagian ini menjadi bagian yang perlu kita pikirkan. Nah, generasi muda sekarang sudah banyak sekali yang mengkritik tentang hal-hal ini. Seakan-akan gereja itu perusahaan dan saya bukan 1-2 dengar. Ya, kadang saya mesti memberikan penjelasan pada mereka, tidak mudah. Karena terlalu banyak fakta yang mereka bisa lihat dan analisa sendiri. Belum lagi kalau kita masuk ke Google.
ya ada ini, ada itu dan seterusnya. Dan kita diperhadapkan kepada kebingungan, ya, antara pilihan ini gereja atau perusahaan. Kiranya gereja Tuhan boleh menjadi gereja di mana orang beribadah dan bertumbuh, bukan dengan motif mengambil keuntungan. Begitu, ini dah. Ya Pak. Tadi dari apa yang Pak Bigman sampaikan ya, sebenarnya gereja itu tuh kita boleh membilang gereja itu sebuah organisasi nggak Pak? Karena sekumpulan orang-orang percaya di situ, apakah kita boleh mengelolanya sama seperti perusahaan? Gereja itu ada 3 aspek sebetulnya ya. Pertama adalah organisme. Organismenya itu orang. Nah, orang ini berkumpul, namanya organisasi. Ini tempat berkumpul, wadah kumpulnya untuk legalitas hukum dan segala macam. Lalu orang yang berorganisasi ini diorganisir. Ini sistem, aturan-aturan yang bisa dibuat dan seterusnya. Ini tidak boleh melebihi Alkitab, harus tunduk pada Alkitab. Nah, jadi yang paling penting dari 3 ini apa? Oh, ini organisir, sistem penting, gedungnya penting gitu ya, organisasi, lembaga penting. Tapi yang terpenting adalah organisme manusianya. Karena itu Yesus khotbah di bukit lah, gedung gerejanya di mana? Nah, sistem yang tadi Bapak maksud ini yang tunduk pada Alkitab tuh hal-hal apa yang kita masih tunduk sebagai sistem di dalam gereja? Ada tempat syukur, tidak ada tempat tidak masalah, tapi beribadah harus. Maka waktu beribadah orang harus tunduk pada ketetapan Alkitab. Ibadah bukan mengambil keuntungan satu dengan lain. Ibadah bukan satu transaksi, tapi persekutuan saling berbagi, gitu lah. Nah, itu cuma mula-mula kan. Oke, tapi Pak kan di dalam sebuah organisasi kan perlu adanya dana di mana gereja itu supaya bisa tetap jalan gitu Pak. Nah ini kemungkinan kan pendapatan-pendapatan di luar ya, mungkin kalau dibilang di luar persembahan gitu atau apa itu kan kalau selama keuntungannya dipakai dengan benar dan dimasukkan kembali ke dalam gereja, nah gimana tanggapan Bapak? Sebetulnya kita tidak perlu bersembunyi keuntungan untuk gereja. Ketika kita mencari keuntungan pasti bukan gereja yang kita pikirkan. Kita harus belajar jujur juga pada tiap pengusaha di kolong langit ini. Kan begitu. Emang kalau kita cari untung, terus apa bedanya orang lain dagang cari untung? Boleh dong bilang untuk gereja dan seterusnya. Atau keyakinannya. Kan bukan itu. Kita itu makanya orang Lewi tidak diberi tanah oleh Tuhan. Sehingga yang punya tanah ini bekerja. Itu bukan di gereja mereka. Yang mengatur mengelola bait Allah ini orang Lewi yang nggak punya tanah. Yang kerja ini usaha dapat uang dari hasil tanah. Itu yang dibawa ke gereja. Nah itu ibadah. Memahami apa yang Pak Bigman sampaikan tadi, para imam tentunya mengetahui ajaran-ajaran Taurat dan peraturan-peraturan ibadah. Sehingga mereka seharusnya tidak melakukan penyimpangan ini. Tetapi tadi dikatakan motif dibalik mereka melakukan penukaran inilah keuntungan bagi diri. Kalau saya mau berkata apakah ketidakmampuan atau ketidaktahuan para pendeta, kalau saya sebut karena saya juga pendeta, ketidaktahuan pendeta sekarang tentang apa itu gereja, sehingga itu mengakibatkan menyamakan gereja dengan perusahaan. Kalau dibilang ketidaktahuan berarti para imam tidak tahu juga dong asumsinya. Membuat bait Allah itu menjadi pusat perdagangan kan gitu. Nyatanya mereka tahu dan bukan. Aspek yang kedua, kalau tidak tahu pasti Yesus tidak marah. Kan namanya bodohan ya. Kamu nggak boleh gitu, cukup diajari. Tapi Yesus marah, menunjukkan mereka tahu tapi mereka melanggar. Jadi saya pikir dengan amat sangat sederhana kita bisa melihat dari bacaan ini. Lalu kita dapat, yes, mereka tahu. Lalu apa atau kenapa? Ya jelas hanya ingin memperkaya diri. Mereka tidak rasa puas dengan apa yang mereka dapatkan dan mereka ingin lebih. Karena itu, ada sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Digambarkan imam itu sedang berjalan menuju ke Yeriko. Ya, Yerusalem, Yeriko itu menurun jalannya. Ya, nah Yeriko, kenapa berjalan ke Yeriko? Karena memang di dalam tradisi gereja dalam sejarah gereja itu kalau kita lihat imam-imam zaman dulu banyak tinggal di daerah Yeriko. Nah lalu kita selusurin lagi Yeriko pada waktu itu bagaimana? Wah itu kota luxury. Jadi itu kota-kota di mana banyak orang-orang kaya tinggal. Nah jadi imam itu tinggal bersama orang-orang ini nih. Ya jadi dengan mudah pemetaan itu kita bisa lihat. Lalu gaya hidup mereka ya begini nih. Maka dengan mudah, dengan amat sangat sederhana. Jangan bilang gini ya, nggak enak lah Pak kita ngomongin ini itu dan misalnya ya. Enggak. Kita mesti mengautokritik diri kita. Mungkin saya pun bisa terjebak. Mungkin saya pun bisa salah. Makanya ini menjadi satu kontrol buat semua kita supaya hati-hati. Itu loh motifnya. Pak, gini Pak. Ya coba jadi seru nih ya. Nah, ini kalau mengenai tadi balik ke konsep Bapak yang suku Lewi itu kan tidak boleh berusaha gitu kan kalau di zaman PL. Berarti murni dia hanya nunggu
pemasukan dari yang rela untuk memberi dia dong gitu. Jadi ini seakan-akan menjadikan gereja tuh powerless gitu, tidak ada kuasa, jadi harus tunggu ada persembahan masuk, tunggu ada sumbangan masuk, baru bisa berjalan gitu loh Pak. Salah sekali kalau kita mengatakan powerless dan menunggu. Emang orang yang memberi itu karena dia mau memberi, bukan, Tuhan menggerakkan dia memberi. Nah kebanyakan itu sebab nanti loh, ini kalau kita lihat nih, Israel keluar dari Mesir, mereka diperbudak lebih parah dan paling parah dalam sejarah. Waktu mereka keluar siapa yang bekalin? Orang Mesir. Kok mau orang memperbudak udah begitu keras, kok dibekali? Itu kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang menyuruh ya. Jadi gereja itu harus punya pride yang tinggi. Kalau Allah mau, jemaat nggak mau, orang kafir pun bisa Tuhan atur. Ini juga Pak, salah satu di gereja yang kayaknya banyak istilahnya ya, banyak cukong nih Pak. Jadi yang mereka yang wah kayaknya biayain gereja nih dia yang punya kuasa gitu. Nah jadi gereja tuh tergantung. Nah itulah kenapa gereja-gereja sekarang ini mau mandiri supaya tidak tergantung cukong-cukong ini Pak. Jadi selain itu mungkin karena ada cukong-cukong ini, pendeta enggak punya kasarnya udah dibeli lah ya, kamu sayang membiayai. Ya, jadi artinya sebetulnya kalian tidak sadar kalian sedang berkata bahwa pendeta tersaingi oleh cukong, jadi pendeta pun mau jadi cukong baru. Lalu pendeta yang nggak cukong diatur sama pendeta yang cukong, ya sama aja sih. Nangkap maksud saya ya? Hanya kalian nggak bisa lagi, wah Pak Big Man kan cukongnya, oh iya dia yang biayain gereja. Ada lagi mau apa ini? Siapa yang bisa membiayai gereja? Saya nggak percaya. Yang bisa membiayai itu Tuhan, menghidupi itu Tuhan. Ketika kita bisa membiayai sesuatu, itu sudah kehilangan makna kegerejaannya. Gereja itu diwarnai dengan berbagai pergumulan. Tidak selalu sederhana. Ya, tidak selalu kapan kamu mau, kamu bisa. Company mungkin dengan uang yang banyak kita bisa bikin apapun, kapanpun kita mau. Karena itu adalah kebahayaan yang memang harus kita jaga betul-betul. Tidak ada yang salah kalau ada orang kaya di gereja, selama mereka memberi. Orang kaya yang bijak akan memberi tanpa memperhitungkan sebagai sumbangsinya terhadap gereja. Dia sadar dia sudah terima berkat lebih dulu, memberikan pada gereja. Itu yang benar. Tapi ada kan yang nggak benar Pak? Ya, tidak mengapa. Itu tugas gereja meluruskan. Tapi kalau kemudian orang itu menjadi orang kaya, cukong tadi kita pakai istilah, datang gereja lalu supaya nggak diatur, saya juga jadi cukong. Saya sama dia jadi apa? Saingan, kompetitor. Ini gereja mau kemana? Lalu dia belajar apa dari saya? Sama aja. Iya udah Kang, saya dagang. Bedanya apa? Nah, akibatnya justru kita mengalami gereja itu kehilangan identitas. Jadi gereja ini gereja apa sebetulnya? Ngeri loh. Ini kita baru bicara soal sumber ya, sumber dari mana gereja ini dapat pemasukan. Tadi kan saya bilang kan kalau gereja sangat tergantung dengan donasi aja, berarti gereja itu belum mandiri Pak. Nah kenapa gereja sekarang ini mau yuk kita mandiri yuk. Nah kita coba buka dagang ini, dagang CD atau apa supaya hasilnya itu pun untuk perputaran di dalam biaya-biaya gereja gitu. Begini, dagang kalau memutar CD itu kan adalah lebih kepada bukan dagang dalam pure murni. Ada target untung yang kita mau gapai. Itu kan mempermudah jemaat untuk mengulang dengar khotbah. Tetapi kita juga nggak mau free karena waktu bikin itu kan juga ada biaya. Paling kan balik ke situ. Maka kalau itu dibilang dagang buat saya naif sekali. Itu tahu untungnya apa. Kan gitu. Nggak pernah Pak mungkin. Kecuali kemudian kamu komersial kan begitu rupa. Aspek yang kedua. Makanya seorang yang menyanyi untuk Tuhan, dia nyanyi misalnya dia rekaman dapat uang kan. Lalu uang itu yang dipersembahkannya kepada gereja. Lalu kepada gereja dia juga bisa mempersembahkan suaranya kepada gereja dan seterusnya. Ya, nah itu yang kita bilang tadi, bedakan dulu antara hakikat gereja dengan usaha itu dulu. Tapi kalau gereja bukan pengurusan, bukan berarti gereja nggak punya uang. Gereja juga harus mengelola uang yang didapatnya. Maka perpuluhan yang dikumpulkan oleh jemaat yang taat ini, itu dibikinlah posting untuk hamba Tuhannya supaya hidup dong. Karena hamba Tuhannya kan nggak boleh dagang. Memang itu sudah diatur sejak PL sampai PB. Maka rasul-rasul pun meninggalkan pekerjaan nelayannya menangkap ikan menjadi penjala apa? Orang, penjala manusia. Nah lalu hamba Tuhan ini mesti hidup. Bait Allah kan mesti diurusin. Itu kan gedung. Ya mesti dirawat ini dan itu. Yang ketiga ada janda miskin Israel. Ini orang-orang miskin Israel ini adalah janda miskin yang berarti kemudian karena satu kehidupan mereka tidak bisa mengelola atau warisan dari orang tuanya sampai anak yatim piatu. Ini orang Israel loh, saudaramu, darah dagingmu. Diuruslah ini. Baru yang keempat, orang asing. Inilah perpuluhan itu. Tapi kita nggak lagi bicara konteks perbulan dulu ya. Nanti terlalu lebar.
Tapi 4 posting inilah perpuluhan. Sehingga gereja itu menjalani dan mengalami kenikmatan di dalam kehidupan kebersamaan. Makanya kemudian Alkitab bilang lagi, kalau ada tetanggamu yang susah, bantu. Terutama yang seiman. Nah, itulah hidup hari-hari itu menjadi sistem. Karena itu kalau ada pohon apel, gedebuk, pok, jatuh, boleh nggak diambil? Di kebun orang nih. Waktu itu boleh, kalau sekarang maling kan ya. Maling. Kalau dulu boleh. Itulah cara Tuhan juga memelihara umat. Maka umat yang mau kerja, dia bisa mungut dimanapun, dia nggak mungkin mati kelaparan. Dia bisa mungut gandum seperti murid-murid itu tuh. Ya. Itu bukan ladang mereka loh. Tapi mereka bukan maling, itu sistem. Yang berkuasa dalam bait Allah itu tentu dipercayakan kepada para imam untuk mengurusnya. Dan dalam konteks hidup gereja berarti ada hamba Tuhan atau ada pendeta. Yeah. Nah, ketika hamba Tuhan itu punya kekuasaan, maka jemaat tahu kesalahan atau tanda penyimpangan nih dana penggunaan oleh pendeta misalnya. Tapi jemaat tak berdaya. Lalu bagaimana sikap jemaat seharusnya? Yang pertama, yang kedua, yang ingin saya tanyakan ke Pak Bigman adalah, kalau demikian, apakah dengan menyamakan gereja dan atau seperti perusahaan ini memantik suatu perebutan jabatan dalam gereja sehingga apa? Aset sudah menjadi aset pribadi. Wah, ini bukan lagi aset gereja secara umat, tapi udah aset atas nama hamba Tuhannya. Bisa. Pertama, memang tadi harus kita pikirkan ya, kekuasaan, lalu jemaat bersikap gimana? Jemaat itu setiap orang punya saham di dalam gereja kalau kita bicara itu perusahaan. Oke. Artinya punya kontribusi. Karena itu jemaat punya hak. Haknya apa? Bicara dong. Kasih masukan, Pak, Bapak salah, mau kata-kata atau tertulis, terserah, mana dia bisa berikan tembusan kepada seluruh majelis. Bahwa gereja udah nggak benar, bla 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 bla. Ya semoga dia datanya benar, jangan juga cuma dia sendiri sakit lalu bilang orang sakit juga kan jadi lucu. Karena banyak juga tipe orang begitu. Nah lalu supaya suratnya ini kan punya power. Oh ternyata tidak diindahkan. Anggaplah ada 15 orang pengurus atau 20, udah kompak semua. Buntu dong. Hak yang kedua, kalau gitu yuk jalan-jalan yuk. Saya jalan yang lain. Yuk pergi ke gereja yang benar. Gereja itu cuma mereknya yang berbeda. Jangan bilang di gereja ini Tuhan Yesus ada, di sana enggak. Sehingga gereja yang benar itu yang mesti pilih adalah khotbahnya benar, bukan pendetanya cocok sama kamu. Kalau kemudian kamu cari pendeta yang cocok sama kamu, ternyata kamu keluar dari gereja itu bukan karena peraturannya. Bisa jadi kamu juga nggak cocok sama dia. Nah itu salah. Baru aspek yang kedua. Bagaimana dengan tadi itu? Jadi ini bukan soal selera ya, cocok nggak cocok, enak nggak enak. Karena ibadah bukan itu. Benar apa tidak? Itu ibadah. Nah, lalu bagaimana kemudian dengan apa tadi namanya? Kemudian adanya apa namanya itu keributan tadi ya, aset terhadap aset kan begitu. Itu pasti terjadi. Nah, yang paling repot ketika pendeta awal ini misalnya baik, sebetulnya nggak ada motif apa-apa. Nah ini jemaat ini heran sekali kalau berusaha aja bijak, semua akte diliatin, poin-poinnya dibacain, tapi bergereja jadi nggak bijak lagi. Nah lalu katakanlah nama apa pendeta, lalu pendeta yang sebetulnya baik ini meninggal. Aset siapa itu? Bukan gereja. Turun pada anaknya itu otomatis, itu legal. Pak, sebenarnya ya uang yang terkumpul dalam gereja itu prioritas pertama tuh kita harus bantu jemaat yang sedang susah atau bagaimana nih Pak ya? Lah tadi yang 4 posting. Jemaat dulu yang didahulukan. Jadi nggak? Lah kalau pendetanya dulu, kalau nggak hidup pendetanya mati dong kan gitu ya. Iya. Terus bait Allah tempat orang ibadah ini kan. Tapi bukan ini diurus ini enggak. Cuma pembagiannya kan kalau habis di sini, ini kadang-kadang, oh ya udah kita juga suka hati kan ini, memberi kemari, gitu, memberi kemari. Tapi utamakan urutan tadi. Ya jadi hamba Tuhannya, bait Allahnya, tempat ibadah ini janda miskin, baru orang asingnya. Jadi ini saling berdasarkan alokasi persentage, gitu loh. Kita misalnya mau ngasih 1 juta, tapi ternyata enggak, cuma bisanya 100.000, tapi ngasih kan. Sehingga ini diatur-atur sedemikian rupa. Nah, itulah sebetulnya peran gereja. Dan saya selalu percaya gereja itu mampu karena Tuhannya, bukan gerejanya. Karena seperti kita kan rakyat bayar pajak, ya negara kan balikin lagi kepada rakyat. Ya, rakyatnya. Sebetulnya negara ini niru gereja, tapi sekarang gereja lebih jahat dari negara. Ini yang miris. Nah, karena itulah presiden tidak bisa ngambil senap perutnya uang pajak. Itu kita gugat. Presiden nggak bisa begitu. Maka ada audit, ada KPK yang bisa nangkep kan gitu. Nah kita kan nggak ada KPK-nya, itu loh. Nah mestinya ada KPK kali di gereja ya. Dan yang terakhir mungkin perlu disadari, itu sebab apapun ketika gereja menjadi gereja, biarlah semua atas nama gereja. Itu yang benar. Hari ini mungkin Anda tidak mikir karena harganya 100 juta. Satu waktu itu harganya
100 miliar. Udah otak kita ini. Saya ini pendeta nggak mau munafik. Ya uang kecil mungkin bisa bilang enggak, uang besar mulai mikir. Besar banget. Ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi lalu. Tuhan maha pengampun. Ya namanya manusia lah ya. Kita harus hati-hati. Begitu ya Nita? Iya. Okay. Ya sayang pemirsa ya, diskusi kita harus berakhir di sini. Kita minta Pak Bigman untuk berikan kita bahan perenungan. Oke saudara-saudara, saya pikir menjadi penting. Jangan pernah bait Allah menjadi sarang penyamun, gereja menjadi perusahaan. Mari dengan jujur kita melayani Tuhan dan jemaat dengan peka meneliti. Anda tidak pernah bisa cuci tangan dan berkata, itu urusan hamba Tuhan dengan Tuhan. Itu juga urusan Anda. Semoga kita masih punya waktu terus memperbaiki diri, bersinar di tengah dunia yang gelap. Kita berdoa, saya minta Netsen tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk dimensi iman Kristen yang sudah kami lakukan, perbincangan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang telah disampaikan menjadi berkat bagi kami, bagi gereja-Mu dimanapun ada. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah pemirsa akhir dari diskusi kita. Terima kasih telah menyaksikan program acara Dimensi Iman Kristiani. Kami berharap semoga acara ini dapat memberkati pemirsa dimanapun pemirsa berada. Sampai jumpa di dalam program Dimensi Iman Kristiani yang berikutnya. Shalom. Shalom. Seringkali ku warnai hidup dengan bahagia yang semu. Ku sadar ku memerlukanmu, tak bisa ku jalani hidup tanpa Engkau bersamaku. Yesus, 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 hadirlah dalam hatiku. Yesus, 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 hanya Kaulah harapanku. Ku rindu hadirat-Mu Tuhan dalam hidupku. Seringkali ku warnai hidup dengan bahagia yang semu. Ku sadar ku memerlukanmu, tak bisa ku jalani hidup tanpa Engkau bersamaku. Yesus, 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 hadirlah dalam hatiku. Yesus, 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 hanya Kaulah harapanku. Yesus, 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 hadirlah di dalam hatiku. Yesus, 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 hanya Kaulah harapanku. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat